Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hakikat belajar dan pembelajaran serta ciri-ciri belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Budi Al-Ahmad. Saya Norma Anjani. Dan teman saya Rizky Handari Putra dan Muhammad Lukman Hakim. Di sini kita akan membahas tentang pengertian belajar, bagaimana pembelajaran dan juga ciri-ciri belajar. Yang pertama ialah pengertian belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua. Jadi pada intinya belajar tidak dapat dilakukan hanya kita pada saat remaja, melainkan dapat kita lakukan mulai dari anak-anak hingga sampai tua. Slide selanjutnya. Kemudian bagaimana pembelajaran? Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Jadi yang dimaksud bagaimana pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan supaya kita bisa menginisiasi atau memfasilitasi tentang belajar. Jadi peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran tersebut. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ciri-ciri belajar ada 3. Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. Yang kedua, perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Yang ketiga, perubahan tersebut relatif menetap atau permanen. Jadi belajar itu harus membawa perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Untuk yang kedua, perubahan merupakan buah dari pengalaman. Saat belajar kita bisa menggali dan mendapatkan pengalaman atau kejadian-kejadian entah itu seperti proyek kerja atau sebagainya. Perubahan tersebut relatif menetap atau permanen. Yang dimaksud setelah kita belajar harus tetap mengingat apa yang kita pelajari. Untuk materi hari ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handari Putra. Ingin bertanya, bagaimana hubungan antara belajar dan pembelajaran? Ini bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Bagaimana peran sumber belajar dapat menunjang proses pembelajaran? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Hana. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara belajar dan pembelajaran. Jadi hubungan antara belajar dan pembelajaran ada keterkaitan substantif belajar yang terletak pada simbol terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu. Keterkaitan fungsional pembelajaran dengan belajar adalah bahwa pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar, atau dengan kata lain, belajar merupakan parameter pembelajaran.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lukman Hakim. Pertanyaannya, bagaimana peran sumber belajar dapat menunjang proses pembelajaran? Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi kontrol dosen atau guru yang kaku dan tradisional. Selanjutnya memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau siswa untuk berkembang sesuai dengan Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.